Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita dibunuh teman prianya gara-gara berkaraoke hingga menjelang subuh. Pelaku emosi karena korban tak mau berhenti bernyanyi. Saya Anggita Disastra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Aksi saling serang antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Administrasi Negara Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berbekal kayu, bambu, petasan hingga senjata tajam, kedua kelompok remaja saling serang melukai lawannya. Aksi tawuran baru terhenti setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Ternyata aksi tawuran terjadi tanpa adanya permasalahan yang jelas. Itu benar-benar tawuran kok. Semua ada yang bawa sajam, ada lempar-lempar botol, batu, apa aja seadanya. Iya, yang nyelang yang nyebrang, di sana udah lagi, balik lagi, gitu aja. Saling tipu, saling hantam, saling apalah. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat melakukan penjagaan di dua titik lokasi agar aksi serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas akibat tabrakan beruntun melibatkan sebuah bus, mobil pickup, dan dua motor di Pandeglang, Banten. Tabrakan terjadi akibat dua pemotor bersenggolan saat menyalip bus di depannya. Dua sepeda motor, satu mobil pick-up dan bus terlibat tabrakan di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Kecelakaan berawal saat dua pengendara motor berusaha menyalip bus di depannya. Saat menyalip bus, kedua motor bersenggolan hingga oleng dan tertabrak mobil yang melintas. Seorang pengendara motor tewas di lokasi, sementara tiga lainnya luka-luka. Awalnya dari arah Serang. Iya, motor bersenggolan sama motor. Belakangnya ada bis sama mobil Rosbak yang jual kelontongan. Yang meninggal satu, yang boncengan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Lakal Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 6 jam pencarian, 3 remaja penumpang mobil pickup yang terjun ke laut di Kota Padang ditemukan tewas. Mobil hilang kendali dan terjun ke laut usai bersenggolan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. Keluarga histeris saat 3 remaja berusia 15 tahun penumpang mobil pickup yang jatuh ke laut di kawasan Sungai Beremas, Kota Padang ditemukan dalam kondisi tewas. Jenazah korban ditemukan oleh tim SAR sekitar 500 meter dari lokasi jatuhnya mobil setelah 6 jam pencarian. Sementara pengemudi dan kernet mobil pickup bisa menyelamatkan diri. Saat kejadian, ketiga korban menumpang di bak belakang mobil pickup yang dikemudikan Agustinus sang paman usai pulang dari Pasar Raya Padang untuk menjual hasil pertanian. Kecelakaan terjadi saat mobil pickup yang melaju kencang dari arah Lubuk Begalung menuju Sungai Pisang hilang kendali saat menghindari mobil dari arah berlawanan di tikungan. Tikungan. Saya mau balik, mereka dari atas. Ya karena nggak bisa dielak lagi, mereka motong kan, ya paksa banting setir, kena senggol belakang ya box, nggak bisa kalau nggak bisa lagi, nggak bisa. Sempat tabrakan tadi, Pak? Nggak, bukan tabrak, aduh itu. Senggol ya? Senggol. Saya banting setir ke bawah. Pada terjadi kecelakaan ke atas antara mobil pickup kontra minibus Feroza. Hingga sementara masih kita minta keterangan. Ketiga jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Saat mobil dievakuasi sempat terjadi kemacetan dari arah Padang Bungus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
nekat melintas meski kereta sudah dekat. Sebuah mobil ditabrak kereta api barang di perlintasan tanpa palang pintu di Lamongan, Jawa Timur. Seluruh penumpang sempat terjebak di dalam mobil yang terseret sejauh 25 meter. Beginilah kondisi mobil yang berpenumpang 3 orang pemancing asal Surabaya. Mobil dalam kondisi ringsek masuk dalam parit setelah tertabrak dan terseret kereta barang pada Sabtu siang. Menurut sejumlah saksi, mobil akan menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu di Desa Bulu, Teratai, Kecamatan Babat. Mobil akhirnya terseret kereta sejauh 25 meter dari lokasi kejadian. 3 penumpang selamat. Di mana utara? Dari utara, mau masuk. Itu berapa orang Pak yang naik mobil? 3 orang. Gimana Pak kondisinya setelah Kondisinya yang 2 itu agak lumayan, yang 1 bisa jalan. Itu aja. Itu ceritanya mau kemana Pak katanya Pak? Tidak tahu, peralatannya dari mobil itu semuanya itu kok pancing. Setelah dievakuasi dari mobil, ketiga penumpang dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Babat untuk mendapat perawatan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Sebuah mobil di garasi rumah di Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah memasak air pakai tungku di dekat mobil. Percikan api tungku menyambar bensin. Video amatir merekam detik-detik kebakaran mobil milik Suyanto warga Desa Giring, Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemilik rumah panik berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut saksi, peristiwa terjadi saat pemilik mobil sedang mengisi BBM di dalam garasi. Di saat bersamaan, di sekitar lokasi korban juga sedang memasak air menggunakan tungku api. Naas percikan api dari tungku diduga menyambar ke bensin hingga membakar mobil. Bisa diceritakan awalnya itu? Awalnya dari keren. Itu memasak atau seperti apa? Wah, gedok wedang. Karena ngerebus banyu kan di situ. Setiap hari ini ngerebus banyu. Berarti orang kayak bahaya selamanya di situ yang ngerebus air. Terus kena bensin itu ya? Kena bensin, antar bensin gini. Terus yang terbakar apa saja Mbak? Ya rumah sama mobil. Akibat kejadian tersebut, 1 garasi dan sebuah mobil milik Suyanto ludes terbakar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, pabrik karpet di tengah pemukiman di Tangerang, Banten terbakar. Khawatir api menyambar, warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar sebuah pabrik karpet di Jalan Adi Sucipto, Tangerang, Banten. Banyaknya bahan baku berupa plastik membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebagian sisi bangunan. Warga panik berupaya mengevakuasi barang berharga mereka. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung saat kejadian tidak ada karyawan yang bekerja di pabrik. Tadi saya kebetulan lewat terus saya ngeliat kebakaran. Jam 11 lewat 22. Saat kejadian kebakaran memang ada karyawan yang bekerja saat itu atau gimana? Karyawan mah ada, cuman posisi lagi kagak kerja. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, meski sempat dirawat, seorang bocah di Grobogan, Jawa Tengah yang menyantap mie beracun yang diberikan ibunya tak bisa diselamatkan. Sementara kakaknya masih dirawat di rumah sakit. Bocah 5 tahun korban keracunan mie instan yang dicampur racun tikus oleh ibunya sendiri tewas usai menjalani perawatan medis di rumah sakit. Korban dimakamkan di dekat makam ibunya. Sebelumnya korban sempat sadarkan diri namun kondisi tubuh semakin drop hingga meninggal dunia. Sementara kakaknya yang juga menjadi korban keracunan masih dalam perawatan medis. Untuk anaknya yang satu alhamdulillah sudah stabil,
Dan yang satunya kemarin jam 9 malam meninggal. Yang meninggal yang kecil atas nama Aina Askira. Untuk kakaknya masih alhamdulillah sudah stabil. Tapi masih dalam RS perawatan. Purwodadi. Korban mengalami keracunan saat menyantap mie instan bersama-sama dengan ibunya Lasmi dan kakaknya yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Polisi menemukan sisa racun tikus di lokasi. Hasil pemeriksaan pada sejumlah saksi, Lasmi diduga sengaja memberi racun tikus karena masalah ekonomi. Dari Grobongan, Jawa Tengah, Rustaman Anyus melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri motor di parkiran rumah kos di Taman Sari, Jakarta Barat. Mengetahui aksinya terekam, pelaku memutar arah CCTV. CCTV merekam aksi seorang pria pelaku curanmor memantau situasi parkiran rumah kos di Gang Langgar 2 Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku masuk ke dalam gerbang kos yang tidak terkunci. Memantau situasi, pelaku merusak salah satu kunci kontak motor. Sadar aksinya terekam, pelaku memutar arah CCTV. Satu unit sepeda motor raib digasak pelaku. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pergi kerja. Pakai baju putih, terus tinggal selingkuh, melihat situasi dalam. Nah, habis itu dia langsung ke motor saya tuh, terus langsung buka yang buat nutup kuncinya itu. Terus habis buka itu dia buka gerbang ini, terus langsung keluar dia, buka motor saya dia. Aksi pencurian motor bukan kali pertama terjadi di rumah kos. Korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membobol rumah di Semarang, Jawa Tengah demi berlibur ke Bali. Pelaku beraksi saat pemilik rumah pergi beribadah, mencuri perhiasan ratusan juta rupiah. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria membawa senjata tajam masuk rumah yang ditinggal pemiliknya pergi beribadah di Tempuran Beringin, Semarang. Pelaku masuk rumah dengan merusak pintu, kemudian membawa kabur perhiasan dan uang. Dari identifikasi di CCTV, polisi menangkap Sukri di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku mencuri karena terjepit utang. Mas, kamu kenapa sih? Tadi kan utang, itu nekat punya uang utang berapa? Utang hampir 10 juta. Kok? Itu uang di mana, Mas? Di dalam lemari. Hasil penyelidikan polisi, pelaku residivis dan 3 kali menjalani hukuman. Pelaku mendapat uang 300 juta dengan menjual perhiasan yang digunakan untuk bersenang-senang. Karena dia sengaja mau kelihatannya mau piknik ke Bali atau mau menghabiskan uang. Wow. Dengan naik mobil itu yang dibeli? Dengan naik mobil yang dibeli. Bersama siapa waktu itu? Bersama dengan rekan-rekannya. Ya kita jadikan saksi semua. Dan selain diterangnya dari CCTV ada petunjuk apa lain yang mengarah ke tersangka ini? Tentunya dari keterangan saksi yang mengetahui bahwa dia adalah pelakunya, ya tetangga rumahnya dia. Karena dia orang Dumjati, tetangganya saja mengetahui bahwa memang pelaku ini habitatnya, kesehariannya seperti itu. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti perhiasan, mobil, dan uang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah di Sukabumi, Jawa Barat hanyut terseret arus di Sungai Cipelang usai berlatih silat di sekitar lokasi. 2 orang selamat, seorang lainnya tewas. Polisi memeriksa guru pembina silat korban. Petugas berupaya menyisir Sungai Cipelang untuk mencari Raihan, remaja 13 tahun yang hanyut terseret arus Sungai Cipelang di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah 3 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi tewas 20 meter dari lokasi tenggelam. Awalnya korban bersama 9 rekannya mengikuti latihan silat di sungai tersebut. Namun usai latihan, korban bersama 2 temannya berjalan menyusuri sungai, ketiganya tiba-tiba hanyut terbawa arus.
Dua teman Raihan bisa diselamatkan warga. Yang satu yang terakhir ini yang pertama yang terhanyut, yang terbawa yang pertama. Cuman saya terakhir ngelihatnya kepalanya aja di ujung, di sana tuh di ujung itu kepalanya aja. Udah dia menghilang, yang dua mah masih terlihat. Guru pembina pencaksilat korban masih diperiksa polisi. Ada gurunya dan pendampingnya ikut. Ada yang diamankan, Pak? Ada diamankan, gurunya, pendampingnya lagi di pemeriksaan. Lagi pemeriksaan dimintai keterangan di Polsek Gunung Guru. Usai divisum, jenazah korban dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebulan hilang diduga jadi korban kecelakaan. Dr. Faisal ditemukan di hotel bersama wanita lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.